Di balik wajah seorang pria tua biasa, tersembunyi monster yang mengurung putrinya sendiri selama 24 tahun. Ini adalah kisah kelam yang mengguncang dunia, kisah Joseph Fritzl dan putrinya Elisabeth Fritzl. Joseph Fritzl, pria kelahiran Austria tahun 1935, dikenal sebagai insinyur pensiunan yang hidup tenang bersama istrinya Rosemary. Dari luar, rumah mereka di kota Amstetten tampak biasa, tapi siapa sangka pria ini membangun sesuatu yang tidak biasa di bawah rumahnya. Sebuah bunker rahasia, bukan untuk perlindungan tapi untuk kejahatan yang tak terbayangkan. Elisabeth, putri Joseph, sudah menunjukkan tanda-tanda ketakutan sejak kecil. Ia sempat kabur dari rumah saat remaja namun kembali. Pada tahun 1984, saat usianya 18 tahun, Joseph memancing Elisabeth untuk membantunya memindahkan pintu besi ke ruangan bawah tanah. Begitu masuk, pintu ditutup dan dikunci. Sejak hari itu, Elisabeth lenyap dari dunia luar. Ruang bawah tanah itu hanya setinggi 2 meter, tanpa jendela, tanpa sinar matahari. Di sanalah Joseph memenjarakan Elisabeth dan memperkosanya berulang kali. Dari hasil perkosaan itu, Elisabeth melahirkan 7 anak. 1 meninggal saat bayi, 3 dibesarkan di ruang bawah tanah bersamanya. Dan 3 lainnya dibawa Joseph ke atas lalu diklaim sebagai anak yatim piatu yang ditinggalkan Elisabeth. Selama 24 tahun, Joseph hidup 2 kehidupan, di atas sebagai suami dan warga biasa, di bawah sebagai tiran dan predator. Pada tahun 2008, anak tertua Elisabeth yang tinggal di bawah tanah, Kerstin, jatuh sakit parah. Joseph akhirnya membawa Kerstin ke rumah sakit. Dokter dan pihak berwajib merasa ada yang tidak beres. Elisabeth akhirnya diizinkan muncul dengan syarat dia tetap merahasiakan tempat tinggalnya. Tapi setelah ditekan, ia akhirnya mengungkap segalanya. Dunia pun terkejut, polisi membongkar ruang bawah tanah itu. Kisah ini menjadi berita utama di seluruh dunia. Joseph Fritzl ditangkap dan pada tahun 2009 ia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Ia dinyatakan bersalah atas pemerkosaan, penyekapan, pembunuhan karena kelalaian dan perbudakan. Di pengadilan, Elisabeth akhirnya menatap ayahnya dan bersaksi. Itu adalah momen bersejarah ketika korban akhirnya bisa bersuara. Elisabeth dan anak-anaknya kini hidup dengan identitas baru. Mereka mendapat perlindungan total dari pemerintah Austria. Walau trauma itu tak akan hilang, Elisabeth berusaha membangun kehidupan baru. Ia tidak lagi menjadi korban Fritzl, tapi wanita yang memilih untuk bertahan dan bangkit. Sementara Joseph Fritzl adalah simbol nyata bagaimana kekerasan dan kegelapan bisa bersembunyi di balik wajah yang tampak biasa. Tapi kisah ini juga adalah tentang harapan bahwa di tengah penderitaan yang terdalam, manusia bisa tetap bertahan. Dan dalam kegelapan selama 24 tahun itu, Elisabeth akhirnya menemukan cahaya. Saya Mona Lisa, terima kasih telah menyimak.